Tahu-tahu datang segerombolan Said di Ubidubidam, Subidubidam ini datang menyerang, membakar mobil lagi gitu loh. Nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, saya Teman nggak pernah Bapak bodoh. apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, Loh. tolol, bangsat, Loh, tapi goblok, saya itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Kalau Said Didu dijadikan tersangka, maka dia menjadi orang pertama di pemerintahan Presiden Prabowo yang dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat dan menyampaikan opini serta membela kepentingan masyarakat banyak. Karena kita ingin pemerintahan ini berbeda dengan pemerintahan Juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, saya Teman nggak pernah Bapak bodoh. apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, Loh. tolol, bangsat, Loh, tapi goblok, saya- itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda nggak bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Udah, saya lanjut Kalau ya. mau Lanjut, nangis, saya nggak ada lanjut. masalah. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar. Ya. Iya, tapi nggak boleh juga Saya Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan saya, makanya saya Ya itu hak saya. Pakai kekuatan super power, Pak, karena mereka pemegang super power saat ini, Pak. Jangan coba-coba, Pak. Sama kayak nembok dinding tembok Cina, Pak. Ya, Betul, Bang. sama dengan nabrak karang, Pak. Jadi saya bilang ada caranya itu, gitu loh. Ada caranya. Berbicaralah baik-baik dan mereka itu bukan orang kejam loh, Pak. Mereka pengusaha, mereka bukan politikus. Gitu loh. Betul, Bang. Walaupun saya nggak dekat dengan mereka, tapi beberapa dari Kesimpulannya kalau mereka pengen dekat. dihargain ya harus ngehargain dulu ya, Bang. Iya, jangan begitu cara ngomongnya. Ini proyek lagi jalan, lagi ngebangun loh. Di dalamnya itu ada tenaga kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja yang putra daerah juga lagi kerja ngamanin di situ. Gitu loh. Tahu-tahu datang segerombolan Said di Ubidubidam, Subidubidam ini datang menyerang, membakar mobil lagi gitu loh. Itu yang saya maksud, jangan memprovokasi, kita berbicara gitu loh. Bicaralah baik-baik, mereka manusia loh. Mereka itu pengusaha Indonesia yang membawa harum negara Indonesia ke kancah nasional, ke kancah internasional. Mana ada lagi sih pengusaha yang sekelas mereka di Indonesia nih? Kan susah nyarinya. Kalau mau ngebangun Indonesia ini dengan taraf internasional harus ada PT yang bertaraf internasional, dan PT itu hanya mereka yang punya. Gitu loh. Kita mau nyuruh orang Inggris bangun di sini, nanti duitnya dibawa ke Inggris. Kita mau nyuruh orang Amerika suruh bangun di sini, kan nggak mungkin. Iya. Karena untuk membangun jembatan, untuk membangun jalan tol, untuk membangun gedung-gedung itu harus ada PT yang terverifikasi dan standar internasional. Nggak bisa PT-PT kayak PT saya bangun jembatan segitu besarnya dengan betonase yang mengikuti SOP internasional. Hanya PT-PT mereka yang bisa gitu loh. Jadi ini negara ini memang mau dibiarkan kosong gitu, binatang yang tempatin. Jadi kita nggak maju, gitu. Justru dengan adanya pengusaha-pengusaha seperti mereka, ya, Pak Agung Sedayu, Pak Aguan, ya, Om Tommy Winata, di situ ada Pak Eka Cipta almarhum, ada Pak, banyak semuanya pengusaha-pengusaha Indonesia yang harus dilindungi sebenarnya. Bapak tahu nggak? Pengusaha Indonesia itu juga dari luar negeri diserang, Pak, oleh pengusaha-pengusaha luar karena mau masuk ke sini. Tetapi kita orang Indonesia mempertahankan itu. Biar pengusaha kita yang merajai Indonesia. Mereka orang-orang kita loh, Pak. Bukan orang pendatang loh. Pak Aguan itu bukan orang pendatang. Pak Tahir itu bukan orang pendatang, Pak. Jadi bisakah Semuanya dikasih? orang kita, Pak. Iya Bang. Jadi bisakah saya berikan kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang Abang sampaikan ini, karena kami kan tidak sampai spesifik itu mengetahuinya, yang kami pahami tadi melalui media sosial bahwa apa yang disampaikan mereka, narasi-narasi mereka itu, dan bahkan yang menyampaikan narasi itu orang-orang yang berkompeten secara akademik di Indonesia ini, itu yang menjadi pikiran kita tadi, bahwa kita sempat hampir termakan framing itu yang menyatakan bahwa inilah yang pertama kali orang yang tidak bersalah dikriminalisasi pada pemerintah
pemerintahan Prabowo ini. Hati kita kan kalau mendengar seperti narasi seperti itu kan tentu sedih, Bang. Harapan kita jangan sampai ada lagi di negara kita ini yang dikriminalisasi tanpa melakukan perbuatan yang tidak ada dilakukannya. Itu maksud saya. Tapi dengan keterangan-keterangan yang Abang sampaikan ini, ya kita merasa puas juga hati kita, karena kita juga setuju keamanan dan ketertiban untuk membangun peradaban negeri ini itu harus dikedepankan. Mau siapapun itu dan bagaimanapun dia bernarasi, kalau memang salah memang harus disalahkan dan harus dilakukan tindakan tegas agar pemerintah ini bermartabat dan bermarwah. Itu kalau menurut saya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, walaupun kita di depan rutan Polresta Tangerang, tetapi kita berharap rekan kita Said Didu tidak dijadikan tersangka dan tidak ditahan. Karena kenapa? Kalau Said Didu dijadikan tersangka, maka dia menjadi orang pertama di pemerintahan Presiden Prabowo yang dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat dan menyampaikan opini serta membela kepentingan masyarakat banyak. Karena kita ingin pemerintahan ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Karena pemerintahan sebelumnya doyan sekali memenjarakan para aktivis. Contohnya di depan kita Edi Mulyadi. Gara-gara tersinggung ada, dia masuk penjara. Karena itu kita berharap di dalam sana Tuan Said itu baik-baik saja. Cuma diajak ngobrol-ngobrol dan minum kopi. Tidak ditanya-tanya kemungkinan untuk dikriminalisasi. Kawan-kawan semua, banyak sekali tokoh yang sudah mengatakan I stand with Said Didu. Ada Mahfud MD, ada Abraham Samad, ada Edi Mulyadi, ada Denny Indrayana, ada Zainal Arifin Mokhtar, ada siapa lagi? Ada Jenderal Fahrul Razi, ada Jenderal Sunarko. Jadi Said Didu tidak sendirian. Ya, selain bersama tokoh, Said Didu juga bersama rakyat Indonesia. Jadi jangan coba-coba mengkriminalkan Said Didu dan yang lainnya. Kita pasti akan melawannya selama kita berada di jalur dan garis yang benar. Dan kita yakin bahwa kita berada di jalur yang benar. Karena itu kita berani ke sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Tangerang yang sudah menyediakan tempat ini untuk kita berorasi. Keren jelas pokoknya. Yang penting adalah kita terus semangat. Ibu duduk, Bu. Tidak hanya soal Said Didunya, lebih dari Said Didu adalah bagaimana kita menyikapi soal program-program pemerintah yang berkolusi dengan para Taliban, dengan para cukup, dengan para konglomerat hitam. Kita tidak ingin masa pemerintahan Prabowo Subianto dikotori dengan kong kali kong seperti itu. Walaupun kemarin saya tidak memilihnya, walaupun kita tidak memilihnya, tetapi begitu dia dilantik, dia adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden kita semua. Abang coba lihat jejak digital Said Didu, selalu berulah di mana-mana. Coba lihat, beda judulnya. Sekarang judulnya Pik 2 lagi. Lihat ulahnya. Gitu, terhadap proyek-proyek yang sudah mau jalan. Dan narasinya apa? Negara kita akan dijajah oleh 9 naga. Kita harus merdeka dan lain-lain. Emang 9 naga itu siapa? Itu anak NKRI. Gitu loh. Itu anak NKRI. Ya. Om Tommy Winata itu dari kecil di Jakarta Pusat. Om Aguan, Pak Tahir, Pak Budiono, Budiarto, apa segala itu. Eka Cipta Wijaya, semuanya pejuang-pejuang Indonesia loh, kok masa mau dimusuhin? Jadi Gitu. apakah mereka mengambil sikap itu, kalau menurut perkiraan Abang lah, ini hanya menduga-duga, kalau mereka itu orang yang kecewa terhadap pemerintahan atau orang pemerintahan sekarang ini, bisakah kita contohnya menimpulkan seperti itu gitu? Kalau menurut saya ini bukan masalah kecewa, ini kayaknya ada pesanan Said Didu ini dari entah dari negara mana, sengaja mencari-cari tema, ya patut diduga ya, mencari-cari tema, mungkin dia juga didikan intelijen mana gitu kan, disuruh mengacaukan keamanan Indonesia dengan berbagai macam tema dengan dalih kerakyatan. Saya curiga nih, karena motifnya ini sama dengan intelijen luar gitu loh. Jadi kalau hal seperti itu, Jadi saya takutnya motif ini digunakan oleh orang luar, orang asing ya, mungkin orang Eropa, orang apa gitu kan, sengaja untuk memprovokasi keadaan Indonesia terjadi chaos ribut, mereka lah masuk ke dalam sini, mengombok-ngombok NKRI.
Karena adanya Said Didu itu. Said Didu setelah negara ini perang, akhirnya dia pulang. Pergi kemana? Ke negara yang melindunginya kan gitu. Kalau Saya narasi sampai sejauh sana pikirannya. ya bang, oke. Kalau narasi seperti yang abang sampaikan tadi menyangkut dengan dia dipergunakan oleh intelijen asing supaya menciptakan ketidaktertiban dan ketidaknyamanan di negeri kita ini, kalau itu kan bahasa-bahasa seperti itu kan udah termasuk bahasa lama kita dengar. Saya dengar gitulah saya dengar. Nah kalau abang sendiri berdasarkan narasi itu udah pernah nggak yang bisa abang buktikan bahwa kejadian seperti itu memang ada atau data intelijen yang abang dapatkan gitu? Karena abang kan bisa Nggak ada sih, tapi saya mencurigai karena motifnya ini sama dengan orang-orang pengacau di negara-negara yang memang mau menghancurkan negara itu dengan provokasi seperti motifnya Said Didu gitu loh. Saya curiga karena Said Didu ini setiap datang ke sini judulnya beda, tapi motifnya sama, mau mengacau balau, mau mengadu domba. Nanti pindah lagi ke sana, motifnya sama gitu loh. Judulnya aja yang beda, tapi motifnya sama. Ujung-ujungnya apa? Pokoknya Indonesia harus pecah belah. Mau bahasa apapun saya bahas. Pokoknya Indonesia itu targetnya pecah belah, gitu loh. Tapi cerita dari sebelah mana nih? Karena dari ribuan hektar itu banyak juga warga yang puas dengan servis pembebasan tanah tersebut. Dan tanah-tanah itu dulunya terlantar, kasarnya terlantar lah. Jangankan manusia, jin aja malas ke situ kan gitu. Namun setelah pembangunan, akhirnya harga-harga tanah itu mahal kan gitu. Setelah pembangunan, setelah Agung Sedayu membawa segala perangkatnya untuk membangun dan daerah itu jadi indah, kenapa jadi diributin sama si Said Didu gitu loh? Kenapa diprovokasi? Sebelumnya pembangunan lancar-lancar saja kan gitu. Sebelumnya pembangunan di situ lancar-lancar saja, kenapa sekarang ini Said Didu bangkit dari kubur atau ngamuk? Padahal itu sudah dibahas di DPRD tingkat 1, tingkat 2, bahkan di DPR RI. Panjanya ada gitu, tentang PSN. Apalagi yang nggak jelas. Kalau seperti yang abang sampaikan itu, kalau seperti yang abang sampaikan itu memang seperti itu realitanya, tentu kan tidak akan ada bahan mereka itu untuk menyampaikan protesnya seperti ini. Makanya harus menjadi perhatian juga bagi kita begini maksudnya. Kita kan tentu kan sangat sayang dan sangat hormat dengan presiden kita yang ada sekarang ini. Maksudnya jangan sampai ada yang tercederai atau bahkan sampai nanti harus ada yang dikriminalisasi oleh karena tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dituduhkan kepadanya. Nah itu yang kita takutkan sebagai warga negara Indonesia bang gitu mas. Kalau itu saya setuju. Kalau ada rakyat yang tanahnya dibayar tidak sesuai, mungkin oleh Biong, ya, oleh Biong nih, ya misalnya dibayar tidak sesuai, kita wajib memperjuangkannya. Kalau misalnya ada masyarakat yang tanahnya memang dibayar tidak sesuai, wajib memperjuangkannya. Tetapi peran Said Didu juga jangan over. Cukup berbicara baik-baik dengan Agung Sedayu. Jangan over dia, jangan sampai malah mari kita rebut, kita merdeka, kita rebut tanah kita kembali dari PIK dan lain-lain, kita duduki dan lain. Wah itu kanan, itu namanya bahaya, provokasi, gitu loh. Kalau misal masalah tanahnya kurang, dibayarnya karena kurang, ya udah kita ngomong, bicarakan baik-baik siapa koordinatornya yang akan berbicara kepada Agung Sedayu, gitu loh. Mari kita duduk bersama-sama, di mana celahnya, jangan sampai jadi keributan. Saya siap kok menjadi bemper di depan untuk berbicara dengan Agung Sedayu. Saya siap, gitu loh. Gak mesti harus ribut-ribut menghancurkan Agung Sedayu yang udah capek-capek bangun jalan, udah capek-capek bangun pagar di situ, gitu loh. Kalau memang ada masyarakat yang mau mencurahkan hatinya, ya ke DPR juga buntu, ya DPRD buntu, ke DPR tingkat 1 buntu, ke DPR buntu. Saya siap menjadi garda terdepan, menjadi pengacaranya rakyat. Gitu loh, saya akan berbicara baik-baik dengan Agung Sedayu, bukan cara seperti Said Didu ngajak perang. Baik bang. Gitu pak. Baik. Betul, Jadi harus saling menghargai ya bang. Sebagai anak bangsa, cara berpikir abang untuk sekarang ini dengan situasi yang ada sekarang ini, di mana Said Didu dilaporkan, abang sebagai anak bangsa mengambil posisi dan mengambil posisi seperti apa? Salah satu contohnya, apakah dengan tindakan-tindakan yang begitu banyak dan seolah-olah yang mereka sampaikan itu narasinya itu adalah satu bangsa itu, abang nggak ikut berdiri di samping mereka atau apakah ada kepentingan politik? Saya perintahkan, saya minta pada polisi untuk menangkap Said Didu tadi siang. Saya suruh tangkap dia, saya tanggung jawab. Karena dia telah memprovokasi masyarakat. Kalau ada masyarakat yang tanahnya kurang dibayar oleh Agung Sedayu,
Tidak seperti itu caranya. Sampai mobil ada yang dibakar di sana. Sampai ada yang duduki PT PIK gitu loh. PIK 2. Jadi harus berbicara dari hati ke hati, jangan pakai cara kekerasan. Begitu loh. Kumpul aja warganya, berapa orang warganya, ya kan? Bila perlu bikin tim 5, tim 9, tim apa. Kita berbicara dengan Agung Sedayu. Saya tahu kok kantornya kita di situ di PIK, kita samperin aja kantornya. Tapi bicara baik-baik, jangan kasar-kasar. Kita mau naik harga tapi dengan cara kasar, bagaimana orang? Pengusaha ini, Pak, kita nggak tahu kan keluh kesah pengusaha ini. Ya? Betul, betul, jadi Bang. dengan adanya narasi yang disampaikan oleh pendukung-pendukungnya Said Didu yang di media sosial yang saya dengar tadi, yang menyatakan bahwa kalau sempat Said Didu ditahan, bahwa dia menyatakan bahwa inilah orang yang pertama dikriminalisasi oleh karena menyampaikan pendapat pada pemerintahan Prabowo ini. Abang setuju dengan itu? Menyampaikan pendapat itu ada mekanismenya, Bos. Ya, dia harus punya alas hak. Dia sebagai apa? LSM apa? Bergerak di bidang apa? ADRT-nya apa? SK yang dikeluarkan dari Menkumham apa? Apakah SK-nya sudah ditunjuk oleh Menkumham untuk berbicara tentang kebijakan publik? Kalau tidak ada itu, ya tidak boleh dia berbicara sembarang. Apalagi dia bicara telanjang tanpa alas hak. Dia sebagai masyarakat mengatasnamakan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ada turunannya, yaitu undang-undang. Undang itu sudah di lingkup semua untuk berbicara, mengejawantkan pendapat dan lain-lain. Itu di hadapan umum sudah dirangkum di Undang-Undang Organisasi. Bagaimana sekiranya ternyata di dalamnya dia punya legal standing menerima kuasa dari masyarakat yang bermasalah tadi? Loh, dia menerima kuasa sebagai apa? Kalau sebagai pengacara silakan aja. Tapi kalau sebagai juru bicara, bicaralah yang baik, yang santun. Jangan caci maki Agung Sedayu, apalagi sebut-sebut nama Om Agwan sebagai perampok dan lain-lain. Itu gak jelas itu. Gitu loh. Ya? Memang kita sepakat memang dengan cara menyampaikan yang begitu kasar dan bisa itu memang kita tidak sepakat. Sama seperti pandangan Abang tadi. Memang selama masih bisa dibincangkan baik-baik, hendaknya dibincangkan lah. Apalagi sekarang ini negara kita ini butuh kebersamaan, butuh kebersatuan. Iya. Saya waktu menghadapi salah satu pengusaha ya properti yang membebaskan lahan di PIK itu, saya menjadi kuasa hukum. Ada 5 hektar tanah yang saya bela. Saya berbicara baik-baik secara hukum, dibayar. Nggak perlu pakai kekerasan. Saya berbicara baik-baik, dibayar itu warga yang tadinya mau dibayar semena-mena. Tapi bicaranya baik-baik, pakai cara hukum yang elegan. Bukan teriak-teriak, mari serang PIK 2, PIK 3. Kita habisi mereka, kita duduki, kita rampas kembali tanah kita. Gila itu namanya. Itu gila namanya, gitu loh. Bapak tahu nggak, kalau nggak ada Agung Sedayu, kalau nggak ada Sinarmas, kalau nggak ada Sumarekon dan lain-lain, BSD, ya, modern apa segala itu, ini jadi kota mati, Pak. Indonesia, tanahnya banyak yang mati. Betul, Bang, betul. Masalahnya mereka ngebangun itu, kenapa dipakai strategi untuk PSN? Kan negara kita lagi defisit, nggak punya dana untuk bangun. Maka dipercaya kepada mereka yang masih dipercaya oleh investor asing. Terima kasih untuk semuanya sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai ya kawan-kawan. Setelah kita saksikan bersama-sama Irma Chaniago adu argumen dengan Said Didu ya. Cukup tegang juga ya kawan-kawan ya. Kemudian ada Rafli Harun yang menyampaikan aspirasinya bersama kawan-kawan berkaitan dengan Said Didu ya kan. Dimana tindakan Said Didu dinilai arogan dan provokatif ya kawan-kawan. Satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan mudah percaya, jangan terprovokasi, apalagi terhasut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman bapak juga. Kalau Said Didu dijadikan tersangka, maka dia menjadi orang pertama di pemerintahan Presiden Prabowo yang dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat.